Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk melaporkan pajak atau SPT tahunan yang kita lakukan setiap tahun untuk melaporkan NPWP yang kita miliki. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan tentunya Bapak Ibu harus memiliki potongan gaji atau laporan bukti pemotongan pajak penghasilan yang diberikan oleh bendaharanya masing-masing. Jadi di sini karena saya bekerja di SMA 3 Sukadana, maka tentunya pajaknya dipotong oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Oke, di sini ada beberapa poin yang nanti akan diperlukan. Nah, bagian yang penting itu yang poin 11, yaitu jumlah penghasilan bruto. Kemudian juga nanti akan kita perlukan poin 14, jumlah pengurangan. Dan yang terakhir di 18 dan 15. Nah, jadi yang kita perlukan nanti jumlah penghasilan bruto, jumlah pengurangan, dan jumlah penghasilan neto. Nanti penghasilan tidak kena pajaknya akan menyesuaikan dengan berapa tanggungan di atas ini. Jadi di sini kita terdata bahwa saya itu K2, berarti sudah menikah atau kawin dengan 2 tanggungan. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, silakan di Bapak Ibu di Google atau di pencarian searchingnya silakan tuliskan a filing. A filing ini adalah tempat untuk melaporkan pajak. Kemudian kita login saja. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu memiliki NPWP. Nah, jika belum memiliki NPWP atau sudah memiliki NPWP tapi belum pernah registrasi, silahkan lakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, saya contohkan registrasinya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dipinta yang namanya EFIN, EFIN, itu bisa didapatkan di KPP terdekat. Jadi Bapak Ibu datangi KPP terdekat masing-masing, KPP pertamanya, kemudian minta EFIN di sana, minta cetakan EFIN sama orang pajak di kantor pajaknya. Nah, jadi kita harus registrasi terlebih dahulu di sini. Kalau belum punya NPWP ya otomatis harus punya dulu. Untuk melaporkan pajak ini tentunya kita sudah punya NPWP. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki akun, sudah pernah memiliki akun namun lupa kata sandi, nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, yang pertama kita registrasi. Registrasi akun ini Bapak Ibu kita harus memiliki NPWP tentunya. NPWP yang kita miliki, yang telah kita buat. Kemudian kita masukkan nomor EFIN. EFIN ini sudah saya jelaskan tadi, diminta di kantor pajak. Dan masukkan kode keamanan sesuai dengan huruf yang ada di samping. Ini untuk registrasi. Kemudian submit. Nanti akan selesai. Jadi wajib harus kita miliki adalah EFIN yang harus kita minta di kantor pajak. Begitu juga dengan kita lupa sandi, lupa kata sandi. Bapak Ibu juga seandainya sudah memiliki akun namun lupa kata sandi, ini juga harus kita masukkan NPWP dan EFIN. Jadi EFIN-nya itu harus kita ingat. Kalau kita bahkan sandinya, jangankan sandi, email saja kita lupa. Nah, jadi kita klik saja email dan ganti email kita yang baru. Yang pastikan bahwa email Bapak Ibu sudah aktif dan aktif sampai sekarang. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan nomor NPWP-nya dan EFIN-nya minta di kantor pajak masing-masing. Kemudian kalau lupa email, masukkan. Ini bagi yang lupa sandi. Oke, baik. Saya anggap bahwa Bapak Ibu telah memiliki NPWP dan sandinya tidak lupa. Semoga ini NPWP saya. Oke, sandi sudah tertulis di sini. Kemudian kita tuliskan kode keamanan yang ada di sampingnya. Di situ tertulis 4F5BG. Jadi Bapak Ibu ikuti saja. Kemudian login. Ya, login, tunggu beberapa saat. Seperti biasa kita memerlukan waktu untuk proses loginnya, Bapak Ibu. Oke. Setelah itu kita ada kesalahan katanya. Kode keamanannya tidak sesuai. Oh iya. Kok bisa ya? Ntar kita ulangi dulu.
ANXWC. Kita coba lagi. Ya, ternyata memang salah tadi. Nah, Bapak Ibu, ya di sini kita di DJP online yang baru itu disediakan NPWP elektronik yang baru. Jika Bapak Ibu ingin memilikinya, jika ingin memiliki NPWP ini bisa Bapak Ibu klik kirim email. Nah, klik saja kirim email. Ini saya contohkan seperti apa NPWP yang dikirim elektronik. Ya, hampir sama seperti ini. Nanti NPWP-nya Bapak Ibu bisa dicetak sendiri. Jadi kita diberikan NPWP elektronik. Mungkin Bapak Ibu memiliki NPWP yang bentuk kartu. Nah, ini juga bisa kita download. Jadi bisa kita cetak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya contohkan. Saya akan memperlihatkan seperti apa NPWP yang dikirim dalam bentuk elektronik. Nah, ini saya kemarin dikirimi di Yahoo karena saya pakai akun Yahoo. Nah, ini NPWP-nya. Jadi diberikan NPWP elektronik seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dikirimkan NPWP yang seperti ini. Bisa kita download. Silakan di-download saja. Nanti yang ini bisa kita cetak juga langsung. Nah, NPWP elektronik ini bisa kita cetak Bapak Ibu. Langsung dicetak di kertas atau langsung bisa dibuatkan dalam bentuk kartu NPWP-nya. Jadi sangat bagus sekali. Oke, lanjut kita melaporkan pajak. Bagaimana cara melaporkan? Klik menu lapor. Kemudian setelah klik menu lapor sama seperti tadi, tunggu. Ingat, ini Bapak Ibu harus sudah memegang catatan yang akan kita laporkan. Oke, kemudian klik filing. Nah, ini setiap tahun Bapak Ibu nanti akan diharuskan melaporkan penghasilannya di SPT online. Nah, kemudian buat SPT. Nah, ini jawaban saya ya. Apakah Anda melakukan pekerjaan usaha bebas, pekerjaan bebas? Tidak, saya. Kemudian pisah harta juga tidak. Kemudian penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang dari 60 juta. Ya, jadi karena penghasilan saya tidak sampai 60 juta, maka saya klik ya dan disuruh isi SPT 1770 SS. Jadi sederhana. Nah, jadi kita diminta untuk mengisi yang SPT yang sederhana saja. Jadi ini saya ulangi. Tidak, iya. Ini sepertinya SPT iya. Nah, nanti arahnya ke sini. Kita pilih tahun pajaknya, yang tahun pajak terakhir saya 2020 dan saya pilih normal. Kemudian penghasilan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, penghasilan. Jadi Bapak Ibu siapkan yang poin 11, penghasilan bruto 14, pengurangan dan netonya nanti terisi otomatis. Nah, ini saya coba ingat ya Bapak Ibu, ini kita kopikan. Jadi penghasilan brutonya ingat diambil yang di sini 55 juta. Tulis saja 55.746.606. Jadi yang ini 55.746.606. Kemudian pengurangan Bapak Ibu ambil yang di sini 4 juta. 4.995.875. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Tadi tertulis bahwa saya kena K2 di sini, bahwa kawin dan punya 2 tanggungan K2, sehingga PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya yaitu sebesar 67,5 juta, 67.500.000. Jadi otomatis ini terisi Bapak Ibu. Nah, oke.
Pajak penghasilan yang dipotong lain tidak ada, jadi saya lanjut saja berikutnya. Yang ini juga saya tidak ada, jadi saya kosongkan. Keseluruhan harta dan utang saya tidak ada, jadi lanjut saya setuju dan selanjutnya. Jadi yang poin BCD saya kosong saja. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, maka kita diminta kirim SPT. Kirim SPT ini kita lanjutkan. Sudah silakan dicek 2020 nol nihil. Ini catatan lengkap. Kemudian kita ambil kode verifikasi di sini. Klik Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa pilih melalui email atau SMS. Saya coba melalui email. Nah, tadi email saya mana? Kayaknya tertutup ya. Nah, ini emailnya. Kita cek di sini di inbox. Ada satu email baru yang memberikan kode verifikasinya. Jika tidak ada, silakan bisa cari di spam atau ya biasa ada di spam. Atau kalau belum masuk, silakan di refresh saja. Ini biasanya belum masuk. Kalau masih lambat, nah bisa saja Bapak Ibu minta verifikasinya melalui handphone. Jadi pertama kita harus siapkan dulu nomor HP yang bisa kita gunakan. Nanti bisa masuk di sana. Oke, ini belum masuk kayaknya di email. Kalau tidak, nah saya coba dulu. Saya coba menggunakan cara yang kedua. Saya minta kirimkan melalui SMS saja. Oke, kita coba oke. Katanya sudah dikirim melalui SMS. Saya coba cek di SMS saya. Nah, ini kadang memang terdapat gangguan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu telah menerima kode verifikasi, pastikan bahwa servernya adalah ini EF921501. Jadi dia harus sama seperti ini. Jadi harus sama persis, sehingga kode yang kita masukkan itu sesuai. Ini belum datang emailnya sepertinya. Iya, ini sudah ada kode verifikasi. Bapak Ibu silakan diklik saja ini ya. Kode verifikasi diambil dari kotak masuk. Email kita yang sesuai, ini saya menggunakan email Yahoo. Nah, ini kode verifikasinya 63, ini di copy saja Bapak Ibu, copy kemudian pastikan di sini. Nah, yang harus dipastikan adalah kode servernya ini, kode server EF921501 ini harus sama dengan EF921501. Jika tidak, maka tidak akan berhasil kita mengirimkan SPT. Oke? Karena ini sudah sama servernya, maka langsung saya kirim saja. Dan katanya token tidak valid. Aduh, karena telat ini ya. 6163181. Nah, ini infonya kodenya tidak valid. Sepertinya karena saya sudah menerima menggunakan metode yang kedua tadi, yaitu SMS. Harusnya ini ketika dimasukkan dia sama, karena sudah sama ya harusnya langsung terkirim. Oke, kita coba lagi. Minta kode server. Kita coba yang sekali lagi ya. Kode servernya udah berubah. Ini pastikan dilihat. Jika gagal tadi, maka kita coba lagi kode server yang lain, yaitu dengan kode server 214940. Pastikan ketika masuk di sini kode verifikasi yang baru, itu kode servernya adalah yang bawah 214940. Jadi harus 214940. Nah, ini kita sambil menunggu. Emailnya agak lama nyampainya. Ya biasanya berkali-kali di sini mengirimkan. Ini tadi agak, nah ini sudah masuk yang baru. Ini tadi agak lama ya. Kita harus sabar menunggu. Di sini ada terkirim yang baru dengan kode server 214940 seperti yang kita tunggu. Nah, ini kita copy saja.
Nah, semoga ini sudah berhasil. Jadi kalau Bapak Ibu gagal, jangan takut. Pastikan bahwa servernya benar dan klik lagi saja ambilnya di sini. Oke, langsung kirim SPT-nya. Tunggu prosesnya dan selamat. Berarti kita sudah selesai melaksanakan lapor SPT. Jadi sudah selesai SPT yang kita lakukan, dan jika Bapak Ibu ingin melihat hasilnya ya seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi laporannya seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin mengirimkan hasil pajaknya ke bendahara atau ke bagian yang lain, bisa kita klik kirim. Jadi seperti ini. Bentar. Kita klik saja ini, kirim ulang PPE, atau sebenarnya sudah masuk di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya di sini sudah di kotak masuk kita sudah ada bukti penerimaan lapor pajak. Nah, jadi ini yang kita screenshot misalnya. Nah, ini yang dilaporkan di bendahara. Jadi kenapa kita harus lapor pajak? Karena kalau tidak, maka NPWP kita dalam 1 tahun bisa tidak dinonaktifkan. Jadi bisa dinonaktifkan. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.